Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan sharing tentang cara memilih asuransi berdasarkan prioritasnya, berdasarkan urutannya. Mana sih asuransi yang harus dibeli sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan manfaatnya. Kenapa sih harus asuransi ini yang harus dibeli sebelum membeli asuransi yang berikutnya. Oke, langsung saja masuk materi saya, sudah saya siapkan. Oke. Saya beri, saya beri judul yaitu adalah segitiga proteksi financial prioritas. Pertama, kita harus mempunyai yang namanya satu adalah asuransi kesehatan sebagai proteksi aset dan proteksi keuangan. Oke. Asuransi kesehatan ini bisa bisa pada instrumen yaitu bisa pakai yang namanya BPJS atau bisa fasilitas dari kantor atau bisa dari asuransi pribadi atau asuransi swasta. Oke, ini gunanya untuk mengoper dari biaya rumah sakit sebagai proteksi keuangan kita. Oke, yang kedua, kita harus mempunyai yang namanya asuransi sakit kritis. Gunanya untuk mengganti penghasilan kita yang hilang pada saat terjadi resiko terserang salah satu penyakit kritis, yaitu contoh asuransi kesehatan kita itu hanya berguna pada saat di rumah sakit. Misalkan, misalkan terjadi sakit yang ringan, misalkan diare ataupun tipes, kita masih bisa di-cover untuk biaya rumah sakitnya. Bahkan itu kita ibaratnya aman lah secara keuangan. Dan untuk asuransi sakit kritis ini, misalkan kalau kita terkena sakit yang dalam jangka waktu yang lama, yaitu adalah contoh sakit kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, atau bahkan cacat tetap atau koma, itu kan perlu pemulihan dalam waktu yang lama. Makanya kita harus mempunyai asuransi jenis ini, asuransi sakit kritis, sebagai pengganti penghasilan kita pada saat nanti kita tidak bisa bekerja. Minimal uang pertanggungan jiwanya itu adalah minimal 5 kali income tahunan kita, atau senilai hutang kita, atau senilai 5 tahun biaya hidup kita. Nah, kenapa harus kita punya asuransi sakit kritis? Contoh begini, saya coret-coret ya teman. Kenapa kita harus punya asuransi sakit kritis? Yaitu adalah contoh biaya yang terlihat pada saat orang terkena sakit kritis ini adalah biaya biaya RS. Biaya RS misalkan 500 juta bahkan 1 miliar. Contoh kita ambil salah satu penyakit, contohnya serangan jantung misalkan, atau harus pasang ring. Biaya ini di cover oleh BPJS, bisa pakai asuransi kantor atau pakai asuransi pribadi. Oke, asuransi ini bisa mengoper biaya kesehatan kita pada saat di rumah sakit. Jadi setelah kita pulang ke rumah, asuransi ini sudah nggak berguna lagi, nggak bisa berfungsi lagi. Bahkan asuransi dari luar negeri pun atau punya asuransi yang spek dewa pun, pada saat kita sudah di rumah, check out dari rumah sakit, asuransi ini tidak berguna lagi. Nah, kita tadi contoh mengambil contoh penyakit itu adalah serangan jantung atau yang mempunyai waktu pemulihan yang cukup lama. Pada saat orang terkena serangan jantung atau sakit kritis, pada saat pemulihan otomatis orang itu kan income-nya turun. Oke, ini income-nya pasti turun. Tapi pengeluarannya ini kan naik. Pengeluarannya nggak bisa turun, bahkan malah bertambah. Nah, biaya-biaya yang nggak di-cover asuransi kesehatan itu adalah contoh. Satu adalah namanya biaya hidup, biaya sehari-hari. Terus biaya cicilan kalau kita punya utang. Terus ada biaya sekolah anak yang terus berjalan. Terus ada biaya tambahan kesehatan atau nutrisi tambahan. Terus kemudian income yang hilang. Income yang hilang, otomatis karena kita nggak bekerja. Terus ada namanya bisnis yang ditinggalkan.
Karena kita orang yang passive income misalkan, bisnis kita nggak bisa kerja sendiri, otomatis kan bisnis dan income kita hilang. Oke. Untuk biaya hidup kan, untuk pam, listrik, air, makan itu kan harus berjalan. Untuk cicilan, cicilan itu kan meskipun kita sakit itu kan tetap harus bayar cicilan. Contoh kita punya KPR nih, KPR rumah. KPR rumah ada asuransinya loh. Oke. Tapi asuransinya itu adalah asuransi jiwa, teman-teman. Asuransi jiwa itu adalah cair pada saat debiturnya itu meninggal. Pada saat orangnya ini penghutang yang utang ini belum meninggal, meskipun sakit kritis pun dia tetap harus bayar utangnya. Nah, ini yang tidak disadari oleh masyarakat bahwa sudah punya KPR, sudah ada asuransinya itu aman, tapi tidak tepat karena pada saat orang kondisinya tidak produktif, pada saat sakit dia harus tetap bayar utangnya dan itu harus dipikirkan. Dan solusinya ketika kita mempunyai asuransi sakit kritis sebagai proteksi income ini bisa digunakan untuk melunasi hutang kita. Jadi apapun yang kita cicil bisa tetap menjadi milik kita pada ujungnya. Oke, ini ternyata biaya-biaya ini adalah biaya yang tidak terlihat. Kalau ini biaya terlihat, udah jelas kalau check out dari rumah sakit bayarnya pasti 100 juta, 100 juta, 200 juta, 500 juta itu udah terlihat. Tapi yang biaya tidak terlihat ini yang terus berjalan. Nah, totalnya bisa lebih dari 500 atau lebih dari 1 M, bahkan lebih. Nah, solusinya bagaimana? Kalau kita tidak punya pengganti penghasilan, apakah harus mengandalkan tabungan? Mau sampai kapan tahannya? Mau hutang, padahal saat kondisi tidak produktif, tidak bekerja, siapa yang ngasih pinjaman? Mau pinjam teman, pada saat sehat aja kita mau pinjam teman, ada yang nggak ngasih, ya kan? Mau pinjam bank, mau pinjam bank nanti angsuran cicilannya mau bayar pakai apa? Bisa dikasih tapi tidak bisa bayar, akhirnya ya jaminan kita disita. Oke, maka dari itu dengan kita mempunyai asuransi proteksi income ini atau asuransi sakit kritis ini bisa untuk mencukupi biaya-biaya yang tidak terlihat ini, teman-teman. Oke. Sebagai proteksi penghasilan pada saat kita tidak bekerja. Jadi pada saat sakit kita hanya fokus pemulihan, tidak bingung akan biaya hidup, tidak bingung akan harus cepat-cepat kerja lagi. Jadi kita pemulihan dengan tenang. Pada saat kita punya asuransi sakit kritis ini juga akan ditransfer sejumlah dana cash. Misalkan kita mempunyai uang pertanggungan dari asuransi sakit kritis ini 2M misalkan. Pada saat terjadi resiko ini, 2M ini akan ditransfer secara langsung, secara sekaligus. Bisa digunakan untuk memenuhi biaya-biaya hidup yang tidak terlihat ini. Bahkan orang sakit ditransfer uang 2M, bisa lagi harapan hidupnya itu lebih tinggi, harapan sembuhnya itu lebih tinggi karena dalam dirinya itu happy, dia tidak ada beban karena ada financial yang cukup, yang bisa mencukupi kebutuhannya, bahkan tidak merepotkan keluarga atau merepotkan pasangan. Gitu. Inilah fungsi dari asuransi proteksi income dari sakit kritis. Oke. Kemudian setelah kita punya asuransi sakit kritis, kita harus punya namanya asuransi jiwa bagi yang sudah berkeluarga. Karena asuransi ini wajib bagi yang sudah berkeluarga, minimal uang pertanggungannya itu adalah minimal 10 tahun biaya hidup atau sama dengan aset yang kita punya saat ini. Misalkan biaya hidupnya dalam setahun itu adalah 120 juta dalam per tahun. Kalau dikali 10 tahun berarti kan ada 1,2 M. 1,2 M ini pada saat pencari nafkah ini tutup usia akan cair. Bisa digunakan untuk ahli waris atau istri untuk melanjutkan hidup selama 10 tahun ke depan. Pada saat pencari nafkah meninggal, istri ini tidak kaget. Tidak kaget, income bulanannya itu tidak langsung drop, tidak langsung hilang. Oke. Jadi seakan-akan selama 10 tahun ke depan
pencari nafkahnya itu seakan-akan masih ada bersama keluarga ini, sehingga keluarga ini bisa punya keyakinan untuk melanjutkan hidup dengan penuh percaya diri karena pencari nafkahnya sudah meninggalkan peninggalan yang berarti. Pencari nafkahnya tidak meninggalkan air mata doang, tapi meninggalkan mata air yang bisa digunakan untuk menghidupi keluarga ini selama 10 tahun ke depan. Oke. Setelah kita mempunyai fondasi yang kuat dengan asuransi, baru kita berpikir tentang investasi, teman-teman. Nah, investasi ini gunanya untuk mengembangkan uang kita supaya tetap bertumbuh. Jangan kebalik seperti ini, ya. Jangan kebalik seperti ini. Pertama, investasi yang dibesarin dulu, terus baru asuransi. Nah, ini tidak tepat. Pada saat terjadi resiko sakit, ini kan akhirnya ambrol juga investasinya. Investasi, tabungan, ini kan akhirnya buat bayar biaya RS. Ini sebesar apapun investasi kita, kan akhirnya berkurang juga. Kecuali kita pakai yang, jelek banget sih. Kecuali kita pakai piramida piramida proteksi keuangan yang seperti ini. Nah, asuransinya di sini, asuransi hospital, asuransi kondisi kritis atau critical illness sebagai proteksi income. Ini adalah asuransi jiwa, baru kita melakukan investasi. Kalau terjadi resiko sakit yang harus mengeluarkan biaya banyak, ini sudah ada bentengnya nih, ada yang mengawani dari sini. Jadi investasinya kita tetap aman dan tetap pada tempatnya, tidak terganggu karena kita sudah membangun fondasi keuangan yang kokoh dengan asuransi. Ini adalah urutan kita dalam memilih asuransi yang menjadi prioritas mana yang harus dimiliki sebuah keluarga. Oke, udah ini aja. Cukup simpel untuk memilih produk asuransi yang sesuai prioritas dan urutannya. Jadi pertama kita harus punya namanya asuransi kesehatan. Kesehatan kita bisa pakai kalau sudah percaya pakai BPJS ya, nggak apa-apa. Berarti kalau sudah pakai BPJS berarti kita harus mempunyai fondasi proteksi keuangan berikutnya, yaitu adalah asuransi proteksi income. Ya gitu tuh. Ini adalah asuransi proteksi income. Oke, ini adalah garansi income, garansi penghasilan. Kemudian kita baru memikirkan untuk investasi. Kalau investasi, teman-teman sudah ahli, bisa nanti ke instrumen-instrumen lain, yaitu ke beli saham, ke obligasi, atau bahkan bikin bisnis baru lagi. Supaya kalau terjadi apa-apa, investasi atau bisnisnya itu tidak terganggu, teman-teman, dengan kita membangun fondasi yang kokoh seperti ini. Oke. Oke, sampai di sini cukup simpel dan jelas. Semoga ini menjadi pemahaman yang mudah dipahami. Jadi, sebagai panduan teman-teman untuk memilih asuransi yang sesuai kebutuhan. Dan berikutnya saya akan sharing tentang konsep perencanaan keuangan yang lainnya, tentang lifestyle protection, asset protection, dan kemudian pendistribusian harta, bahkan sampai pelestarian harta dan perencanaan dana waris. Oke, untuk pertemuan kali ini, untuk pemilihan produk asuransi yang sesuai prioritas cukup sampai di sini. Semoga jelas dan teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang baik, bisa menjadi panduan teman-teman dalam membeli asuransi yang sesuai kebutuhan. Oke, selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas kembali dan jaga kesehatan. Bye. Sampai ketemu.